Halo semuanya, selamat datang di TSPFM, hampir podcast Nyaris Radio dengan saya adalah Amanda Plastika dari Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar tahun 2021. So guys, episode kali ini adalah episode pertama dari TSPFM. TSPFM ini membahas tentang seputar kehidupan mahasiswa dan topik-topik yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Nah, TSPFM ini menampilkan dengan audio dan visual. Episode pertama ini kita akan membahas tentang apa sih itu TSP atau membahas seputar prodi kita nih. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, saya bersama Bapak Muhammad Iqbal Taftazani, Sarjana Teknik Engineering nih. Nah, mungkin selamat siang Pak Iqbal. Siang Mbak Dela. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah ya, meskipun masa-masa pandemi kita harus tetap jaga kesehatan dan semoga teman-teman TSPD semua juga diberikan kesehatan juga kepada seluruh mahasiswa sekolah vokasi khususnya begitu ya. Amin Pak. Mungkin Pak Iqbal boleh memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah nih. Halo teman-teman TSPD semua, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Taftazani, saya salah seorang staf pengajar di TSPD, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Kebetulan untuk tahun ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang ada di TSPD. Ya. Baik Pak Iqbal, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Dela. Mungkin kita langsung saja Pak. Okay. Ini banyak banget nih Pak dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Nah, sebenarnya nih Pak, TSPD sendiri itu apa sih? Mungkin Pak Iqbal bisa menjelaskan atau sejarah singkat tentang TSPD? Iya, baik, terima kasih Mbak Dela. Sebelumnya terima kasih loh nih teman-teman KM TSPD yang di edisi perdana mengundang saya begitu untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan TSPD. Baik, yang tadi ditanyakan Mbak Dela, apa itu TSPD dan apa sejarah singkatnya. Jadi TSPD sendiri ya, memang kalau di kami kebiasaan menyingkatnya TSPD. Jadi kalau kepanjangannya Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Jadi itu adalah salah satu program studi prodi di sekolah vokasi, khususnya di Departemen Teknologi Kebumian, sekolah vokasi UGM. Dulunya sebelum jadi D4 TSPD itu ada sejarah yang cukup panjang Mbak Dela. Jadi kebetulan saya juga termasuk dalam tim yang melahirkan D4 TSPD begitu. Sebelumnya sejarahnya adalah dimulai dari ketika sekolah vokasi itu memiliki D3, Diploma 3. Nah, sebelum tahun 2008, D3 itu masuk ke fakultas-fakultas. Jadi kalau dulu D3 Geomatika itu masuk ke Fakultas Teknik di bawah S1 Teknik Geodesi. Nah, kemudian tahun 2008 itu UGM membuat keputusan bahwa semua program studi diploma itu masuk ke dalam satu fakultas, yaitu sekolah vokasi ya. Jadi di sekolah vokasi ya ada dari teknik, kemudian dari FK-KMK ya. Dulu FK ada dari D3 Rekam Medis waktu itu, kemudian dari kehutanan dan ekonomi. Itu kemudian bergabung menjadi sekolah vokasi. Nah, singkat cerita di tahun 2016-17 lah itu mulai digencarkan untuk mendirikan program D4. Program D4 yang kita pada waktu itu tahun 2016 itu sudah mulai membayangkan akan melahirkan apa program D4 ini. Tapi kemudian singkat cerita ya, di tahun 2019 kita akhirnya bisa melahirkan program studi D4 TSPD ini. Nah, alhamdulillah jadi pada waktu itu memang cukup panjang kisahnya begitu sampai akhirnya dia D4 TSPD dan alhamdulillah di tahun 2019 kita berhasil mendapatkan SK akreditasi minimal dari BAN PT sehingga kita boleh menyelenggarakan program pendidikan D4. Nah, untuk angkatan pertama memang pada waktu itu tahun 2019 belum membuka untuk mahasiswa reguler ya belum reguler. Jadi kita masih alih program, betul Mbak Dela, alih program. Jadi teman-teman yang tadinya alumni D3 Teknik Geomatika itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi D4-nya di TSPD.
jadi TSPD ini dulunya D3 dari Teknik Geomatika ya Pak? Iya betul Mbak Dila. Jadi di Teknik Geomatika kemudian berlanjut ke TSPD. Nah itu mungkin saudara singkatnya Mbak Dila. Wah mungkin kan ini TSPD dulunya itu Teknik Geomatika ya Pak. Iya. Nah ini banyak banget nih Pak asumsi-asumsi dari masyarakat tentang kalau kuliah teknik itu susah gitu. Bagaimana sih pendapat dari Pak Iqbal sendiri tentang asumsi-asumsi masyarakat tersebut? Baik, sebenarnya sebelum membahas teknik kuliah di bidang teknik itu susah begitu ya. Sebelum jawab itu saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan terkait dengan posisi D4 di UGM begitu ya. Kalau D4 itu kan kita namanya D4 TSPD atau Survei dan Pemetaan Dasar begitu. Dan dulu kita dari teknik geodesi begitu. Nah, secara umum ada hal yang membedakan kita dengan teknik geodesi ya, yaitu kalau di D4 itu lebih fokus memberikan pendidikan dalam prakteknya. Jadi praktek lebih banyak ya. Jadi kalau teman-teman berkesempatan membuka websitenya TSPD begitu, Anda bisa melihat bahwa persentase praktek itu 60%, teorinya 40%. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa praktek itu 60% dan teori 40%. Jadi, teman-teman yang kuliah di teknik khususnya di D4 teknik itu akan lebih banyak prakteknya. Nah, secara kalau kita lihat kebiasaannya ya, yang pada umumnya kalau teman-teman itu belajar sambil praktek kan lebih mudah. Iya, Pak. Betul ya Mbak ya, lebih mudah mendalami ilmunya. Nah, sedangkan di D4 TSPD ya tadi kita sampaikan bahwa mata kuliah praktek itu kita lebih banyak. Jadi 60% itu praktek dan sisanya 40% itu teori begitu. Dan tadi kalau ada asumsi teknik itu susah ya sebenarnya sudah terpatahkan bahwa kita kuliah itu 60% itu full praktek dan teman-teman akan langsung hand on di lapangan. Ya tidak harus di lapangan sih, tapi kita juga menggunakan PC, komputer untuk dalam pengolahan data yang kita gunakan dalam pemetaan. Nah, jadi praktek-praktek tersebut bisa membantu dari teman-teman di rumah atau saya sendiri untuk lebih memahami ya Pak ya? Yes, sangat memudahkan begitu. Nah Pak, kan jurusan teknik geodesi dan teknik geomatika tadi adalah anak dari teknik geodesi kan Pak? Nah, itu apa sih Pak yang ciri khas dari teknologi survei pemetaan dasar ini, baik mungkin dari mata kuliah atau aspek-aspek lainnya gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi memang boleh dikatakan bahwa program studi D3 tadi D3 Teknik Geomatika itu adalah dulu dilarikan dari program S1 Teknik Geodesi begitu. Nah, secara tidak langsung materi yang diajarkan kita lebih banyak pada pemetaan. Terkait dengan penamaan, kenapa kok namanya survei dan pemetaan begitu ya? Dan nanti juga apa ciri khasnya begitu. Nah, sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan begitu, bahwa program studi D4 itu harusnya lebih spesifik. Jadi harus lebih skopnya lebih kecil, lebih spesifik dan lebih mendalam begitu. Nah, sehingga program studi TSPD itu secara khusus kita akan membahas tentang survei dan pemetaan. Dan pada pembahasan di kurikulum di TSPD itu lebih banyak dalam survei dan pemetaan. Jadi teman-teman di TSPD akan lebih banyak membahas terkait dengan survei pemetaan. Jadi kalau dilihat di kurikulum ya, Mbak Dila mungkin juga sudah mengalami ada survei pemetaan 1, survei pemetaan 2, kemudian ada survei pemetaan digital, kemudian nanti ada survei rekayasa, kemudian ada GNSS, ya dan lain sebagainya. Jadi nanti memang diarahkan TSPD ini mengarahkan ke teman-teman D4, mahasiswa D4 untuk menjadi seorang surveyor. Itu orang yang seseorang yang bekerjanya itu sebagai surveyor untuk pemetaan begitu ya. Nah, kalau dulu kelakar teman-teman kalau di bidang pemetaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di jalan ada orang yang megang alat, kemudian megang penggaris panjang atau rambu gitu ya. Nah, itu kita bisa jawab, itu kuliah kamu kayak gitu ya?
Oh enggak, kita bukan itu, kita kuliahnya yang menjadi bosnya mereka, bukan yang ngukur itu gitu. Jadi itu salah satu yang bisa kita bisa kita berikan, bahwa kita fokusnya ke survei dan pemetaan, dan khususnya supaya tidak ada kebingungan ya. Jadi kita lebih banyak ke pemetaan dalam bidang terestris. Juga nanti bisa ke pertambangan, dan salah satu juga dalam perkembangannya nanti juga ke survei di foto udara, fotogrametri ya, fotogrametri kita menggunakan UAV untuk pemetaannya, dan juga ke depan kita akan mengarah ke survei hidrografi. Jadi fokus kita di terestris, kemudian fotogrametri dan survei hidrografi. Jadi ciri khas dari teknologi survei pemetaan dasar ini ada di survei pemetaannya itu ya, Yes, seperti namanya sendiri ya. Iya, betul sekali. Tadi kan sudah membahas survei dan pemetaan nih Pak. Mungkin dari Pak Iqbal, apakah ada kayak asumsi atau opini dari Pak Iqbal tentang perkembangan ilmu survei pemetaan itu sendiri Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Dila. Memang kalau kita lihat tentang survei pemetaan ya, kita ingat bahwa pesan Pak Presiden Jokowi belum lama ini menyebutkan bahwa sangat dibutuhkan tenaga ahli, tenaga yang mumpuni dalam bidang survei dan pemetaan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, terkait dengan kebutuhan survei dan pemetaan, dan itu memberikan peluang bagi kita dan juga bagi para pengembang teknologi terkait dengan perkembangan teknologi pemetaan. Kalau dulu sekali pemetaan itu masih terestris, menggunakan alat yang manual, bahkan analog begitu ya. Dan perkembangannya sudah menggunakan teknologi yang digital. Kemudian perkembangan alat yang utama adalah, kalau dulu kita melakukan pengukuran itu, kita hanya mengukur sebuah titik, satu poin, kemudian kita ambil satu-satu begitu. Nah, dalam perkembangannya itu kita melihat ada perkembangan TLS ya, atau terrestrial laser scanner. Jadi kita melakukan scanning untuk pemetaan topografi, kemudian juga UAV yang tadinya berupa foto udara sekarang dilengkapi dengan laser, sehingga atau disebutnya sebagai LIDAR ya. LIDAR itu untuk men-scan kawasan di bawah begitu. Dan itu kan teknologi itu juga banyak digunakan tidak hanya di pemetaan sebenarnya. Kalau teman-teman suka nonton drama Korea ya, kalau ingat startup itu kan mengembangkan mobil cerdas, itu kan dia juga dilengkapi dengan LIDAR, ada GPS, ada LIDAR, itu untuk membuat mobil itu supaya dia dalam posisi yang tepat, posisi yang betul gitu, sehingga dalam kapasitasnya komputernya itu dia mengeset supaya mesin, kemudian robotnya itu berjalan, posisi mobil itu dipantau oleh GPS dan juga oleh LIDAR yang dia akan melihat halangan di depannya atau di belakangnya supaya tidak nabrak begitu. Nah, itu perkembangan yang sangat advance ke depannya, dan itu juga akan kita berikan, akan kita sampaikan juga di TSPD begitu. Jadi TSPD ini juga memikirkan perkembangan ke depan juga. Yes, ya, Pak, ya? Sangat. Dan tambahannya ini kita sudah punya alat TLS ya teman-teman. Nanti kalau mau praktikum atau mau penelitian dengan dosen atau pengabdian, atau mungkin ada mau tugas akhir begitu, itu bisa menggunakan TLS. Jadi kita sudah TLS, sudah punya TLS, dan bisa kita gunakan untuk kemajuan prodi kita begitu. Ya. Nah, tadi mungkin Pak Iqbal sudah sedikit menyinggung tentang prospek kerja bisa ke pertambangan, gitu kan Pak. Nah, prospek kerja yang spesifik dan relevan dari prodi TSPD selain dari di pertambangan itu sendiri apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Dila. Ini menarik ya kalau kita bicara prospek kerja. Target kami adalah teman-teman itu bisa menjadi seorang supervisor, tidak hanya yang kemudian melakukan pengukuran saja, tetapi yang menjadi supervisornya, yang menjadi pengawasnya begitu, tidak hanya yang di lapangan saja begitu. Nah, untuk peluang pekerjaan yang banyak bisa diambil adalah kita tahu bahwa programnya Pak Jokowi, Presiden kita, itu adalah pemetaan atau sertifikasi tanah, PTSL lah ya. Itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi
semua bidang tanah yang ada di Indonesia itu dipetakan untuk dibuat sertifikatnya. Nah, target setiap tahun itu selalu bertambah. Jadi setiap tahun itu selalu ada target jutaan tanah yang harus disertifikasi. Nah, itu menjadi peluang teman-teman TSPD nanti begitu lulus, bahkan belum lulus pun juga bisa untuk ikut proyek ya atau magang begitu. Jadi sedikit saya sampaikan juga di TSPD nanti memungkinkan Anda untuk mengikuti magangnya itu selama setahun. Jadi ada di semester ke-6 dan 7 nanti teman-teman diberi kesempatan untuk magang. Jadi magangnya itu ya betul-betul magang menyelesaikan pekerjaan yang di lapangan, dan nanti hasil dari magang Anda dibuat tugas akhir untuk syarat kelulusan Anda. Nah, dari magang itu teman-teman setelah lulus bisa juga lanjut menjadi seorang surveyor tadi di PTSL, kemudian ada juga di pertambangan ya, tambang batu bara, tambang bahkan di minyak. Ada beberapa alumni kita, alumni TSPD yang lulus di AP19 kemarin, ada yang bisa masuk ke Freeport. Prospek kerja selain di tadi yang saya sampaikan ya, jadi ada di tambang, ada di PTSL ya, di BPN ya, ATR BPN. Kemudian bisa juga teman-teman bisa join ke vendor alat. Jadi vendor alat itu perusahaan yang dia menjadi distributor alat. Kebetulan sebelum saya kembali ke kampus begitu, tahun 2008 saya lulus S1, kayaknya baru masih kecil ya. 2008 itu saya lulus S1 di Teknik Geodesi, memang saya geodesi. 2008 itu saya sempat kerja di tambang. Kemudian saya lanjut ke vendor alat. Jadi di sana juga enaknya di vendor ya, ini saya sampaikan saja, bukan kemudian apa-apa, tapi menyampaikan pengalaman saja. Di vendor itu kita menjadi seseorang yang pertama kali mengetes alat. Jadi saya ingat waktu itu ada alat baru yang dimunculkan oleh perusahaan saya waktu itu ya, alatnya baru diluncurkan. Kemudian ketika alat itu belum dijual di Indonesia, saya sudah menggunakan dulu. Sudah mengoperasikan, sudah ngoperasi ini penggunanya gimana dan bagaimana, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu lebih awal begitu. Dan selain itu juga berkesempatan jalan-jalan karena kan setiap pembelian alat, setiap ada orang beli alat ya, itu kan ada pelatihannya. Jadi waktu itu saya ada yang beli dari tambang, kemudian juga jalan-jalan ke tambang, kemana-mana gitu. Jadi prospek itu bisa teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi selain bekerja di institusi, teman-teman juga bisa kerja di perusahaan, atau juga bisa teman-teman membuka perusahaan sendiri, perusahaan surveyor ya, konsultan lah semacam itu. Betul. Nah Pak, kan sekarang kita sedang pandemi juga nih Pak. Banyak mahasiswa yang overthinking selama kuliah dari ini. Nah, mungkin ada instansi dari perusahaan atau apa gitu, mungkin kayak nggak percaya gitu. Iya Pak, kayak nggak percaya ke kita karena kita itu kurang praktek lapangan, karena kita sedang pandemi gini kayak dibatasi banget nih Pak. Iya, memang ini cukup menjadi pukulan telak bagi teman-teman di vokasi begitu. Kenapa? Karena yang mestinya vokasi itu kan banyak melakukan kegiatan praktikum, tetapi kemudian dilakukan dengan daring. Gitu. Itu memang menjadi concern kami. Jadi memang di dalam di prodi kami memang menyadari bahwa capaian pembelajaran ketika daring itu tidak optimal, tidak maksimal gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita semua memang hanya bisa berharap semoga pandemi segera berakhir. Dan alhamdulillah ya kemarin ya di awal semester 2 ya, semester genap ini kan sudah mulai berkurang ya, meskipun sekarang mulai menanjak lagi, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran bahwa kita akan lakukan praktikum dengan luring gitu ya. Dan yang jelas nantinya kita ada sebuah program. Jadi memang kita setiap sejak kita sebagai D3 kita ada program namanya PKL.
Kalau besok namanya mungkin kerja praktek ya, saya kurang begitu ingat nama mata kuliahnya apa. Yang jelas nanti teman-teman itu akan praktik melakukan pemetaan selama kurang lebih 2 minggu di lapangan langsung. Jadi betul-betul Anda mengukur sebuah kawasan yang harus dipetakan begitu. Nah, itu menjadi salah satu usaha dari Prodi supaya teman-teman itu meskipun dalam masa pandemi tapi nantinya tetap teman-teman memiliki kompetensi yang sesuai. Dan satu hal lagi terkait dengan prospek kerja kalau perusahaan nggak bisa terima karena kita nggak pernah praktikum dan sebagainya begitu ya. Sebenarnya teman-teman di perusahaan itu bisa diyakinkan kalau teman-teman itu memiliki kompetensi. Dan upaya Prodi itu adalah tapi kita memberikan fasilitas teman-teman ketika lulus nanti memiliki sertifikat kompetensi. Itu sudah kita praktekkan di AP angkatan 19 yang barusan lulus kemarin. Itu alhamdulillah kita dapat hibah dari Diksi ya, pendidikan vokasi, itu hibah sertifikasi kompetensi mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa AP19 itu akan lulus ya, sudah tugas akhir, mereka kita ikutkan untuk uji kompetensi. Dan alhamdulillah meskipun tidak semua ya, karena memang pada saat pelaksanaan itu beberapa sudah lulus dan sudah bekerja. Dan ketika uji kompetensi itu hampir semuanya itu lulus kompetensi dan sekarang sudah memegang sertifikat kompetensi sebagai seorang surveyor. Itu yang sudah kita buat, dan kemarin ada juga sertifikat kompetensi lagi keterampilan yang diselenggarakan oleh PU. Jadi sebagai juru ukur kelas 2 atau surveyor konstruksi, itu kita berikan fasilitas sehingga teman-teman selain memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP, itu juga memiliki sertifikat juru ukur atau surveyor begitu. Dan sertifikat itu akan sangat laku ketika itu Anda akan bekerja. Jadi kalau perusahaan wah ini lihat angkatan 2021, 2020 gitu kan, ini kan sarjana pandemi gitu kan ya, angkatan pandemi. Jadi ketika teman-teman angkatan 2020, 2021 angkatan pandemi gitu kan, ketika ada sertifikat kompetensi mereka sudah tutup mata, lulus begitu, bisa jadi untuk bekerja gitu. Jadi sertifikat kompetensi itu sangat membantu. Sangat membantu. Dan teman-teman jangan khawatir, teman-teman TSPD ya yang akan masuk ke TSPD, semua dosen di TSPD itu sudah memiliki sertifikat kompetensi level 7 dan 8. Jadi jangan khawatir, kalau nanti teman-teman lulus itu nanti level 6, jenjang 6. Kalau dosen itu kebanyakan level 7 dan level 8. Jadi ya insya Allah yang mengajar Anda itu betul-betul kompeten dalam bidang pemetaan. Nah Pak, tadi kan sudah membahas tentang kekhawatiran mahasiswa yang overthinking. Iya. Nah, selama kuliah daring ini, kita kan melakukan perkuliahan dengan Zoom. Kan pastinya ada nih mahasiswa yang nggak aktifin kamera, atau nanti mungkin kalau semisal ditanya atau dipanggil kan kadang nggak jawab atau pura-pura menghilang, atau kadang ada yang maaf Pak, sinyalnya agak kurang baik gitu kan Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak, atau mungkin ada dari Bapak yang disampaikan buat teman-teman di rumah gitu Pak? Baik, sebenarnya pandemi memang merubah kita semua begitu ya. Pandemi itu sangat merubah. Saya mengambil mengutip kata-kata dari Pak Made Andi Arisana begitu. Memang pandemi sangat merubah kita. Sebenarnya pertanyaan tadi itu kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, jujurly kalau kata orang Jaksel gitu ya. Jujurly memang itu sangat mengubah gaya pandang kita terhadap situasi gitu ya. Pun juga ketika teman-teman mahasiswa itu mengalami kesulitan, kami tim dosen pun juga mengalami hal yang serupa gitu.
Yang tadinya kita lebih nyaman dengan kuliah tatap muka di kelas, ngorek-ngorek papan tulis, tulis di papan tulis, kemudian kita sampaikan tatap muka. Karena kan dengan Zoom itu memang agak, ya boleh dibilang agak kagok ya. Dan kalau kemudian ada teman-teman yang menutup kamera, tidak menyalakan kamera, ditanya pura-pura menghilang, gitu ya. Sebenarnya itu perlu kita kembalikan ke diri kita masing-masing, begitu ya. Sebenarnya yang butuh kuliah itu siapa? Sebenarnya yang membutuhkan ilmu itu siapa? Karena kalau dosen memberikan kuliah itu memang sudah kewajiban dosen untuk memberikan kuliah, karena memang itu sudah menjadi kewajiban. Kalau dosen itu kan tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian. Pendidikan kita mengajar, kita menyampaikan kuliah sampai berbusa-busa di depan benda mati ya, di depan laptop gitu kan. Jadi kayak orang gila ngomong di depan laptop gitu kan ya, ngomong sendiri gitu. Kalau di tetangga lewat, itu Pak Iqbal kenapa itu ngomong sendiri sama laptop gitu. Ya memang itu menjadi sebuah hal baru bagi kita. Perlu kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Sebenarnya yang butuh kuliah itu siapa dan kuliah itu untuk apa begitu. Dan tentu saja yang cukup menjadi hal yang menarik adalah ketika ada respon sedikit pun dari mahasiswa, itu akan sangat menyenangkan. Jadi dosen itu untung ana sing ngrungok iki seneng banget ana sing merespon begitu ya. Itu perasaan yang dari hati yang paling dalam semacam itu. Ketika ada responnya, kameranya nyala, itu akan menjadi sangat menarik. Tapi secara umum kalau saya sendiri, saya memang tidak mewajibkan untuk mengaktifkan kamera gitu ya. Karena kondisi internet kan juga kita tidak bisa pukul rata begitu ya. Ada yang mungkin sedang ketika hujan deras kemudian sinyalnya down, ya itu kan kalau saya sih tidak masalah, tapi kemudian teman-teman sambil tiduran pun saya nggak masalah. Tetapi saya berharap dari kuliah yang saya sampaikan itu akan memberi manfaat bagi teman-teman semua. Nah, jadi itu kayak kalau ditanyain itu kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak ya. Kemarin saya sempat membuat polling ya di kelas. Anda kuliah sambil apa gitu kan ya? Sambil makan, sambil overthinking, rebahan, nunggu Shopee Food. Sebut padahal boleh nggak ini? Nggak apa-apa, Pak. Dan lain sebagainya. Jadi kuliah itu memang di masa sekarang kuliah itu bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa sambil ngapain aja gitu. Jadi kan setiap kuliah memang saya upayakan saya rekam. Nanti rekaman itu kan bisa teman-teman pelajari. Jadi kuliah itu tidak hanya saat hanya di kelas Zoom saja, tetapi harapan saya ketika selesai Zoom, teman-teman bisa melihat rekaman videonya atau mempelajari materinya bisa di waktu yang lain. Jadi Zoom itu hanya jadwal sesuai dengan Zoom itu hanya sebagai media bahwa kita saling terhubung. Kita ada komunikasi, kita ada sesi untuk saling menyapa. Perihal menyimak kuliah itu hal lain. Karena bisa jadi pada waktu itu jaringan tidak bagus, atau kemudian sedang tidak enak badan, atau mungkin sedang overthinking hal yang lain begitu kan. Tapi rekaman itu kan teman-teman bisa pelajari di lain waktu, di lain hari. Bahkan dengan YouTube pun juga bisa belajar, itu kan bisa dari YouTube juga sebenarnya. Dari ini pun juga bisa teman-teman belajar di sini. Jadi belajar itu nggak semata-mata dari perkuliahan aja ya Pak ya. Betul. Bisa dari yang hal lain juga ya Pak ya. Yes. Pun juga nanti ketika tatap muka di kelas ya, di kelas itu Anda masuk kelas itu bukan dalam rangka Anda belajar, tapi ada komunikasi dengan dosen. Ketika Anda komunikasi dengan dosen, berarti kan ada koneksi nih, ada saling keterhubungan. Bisa jadi menjadi lebih bersemangat ketika bertemu dengan dosen, atau bisa jadi menjadi lebih dosen juga lebih bersemangat ketika ketemu dengan mahasiswa. Jadi inti perkuliahan itu tidak hanya sekedar penyampaian materi saat di kelas, tetapi materi itu teman-teman bisa akses dari sumber manapun. Dan itu kan model pembelajaran yang sekarang sedang mulai banyak digunakan ya, dari sumber eksternal, dari internet, ya luar biasa sumber daya yang bisa kita kembangkan. Selama Pak Iqbal ini menjadi dosen, kan
udah lama ya Pak ya, kalau nggak salah Pak Iqbal. Saya dari 2014 akhir di dosen. Dari dosen udah lama banget nih Pak. Nah mungkin ada tantangan atau cerita menarik nih Pak, mungkin bisa diceritain baik dari lapangan atau saat Zoom tadi Pak, ada cerita menarik bisa diceritain ke teman-teman atau sharing-sharing sedikit. Oke, apa ya? Iya, sebenarnya semua kejadian itu menarik dan semua kejadian itu cukup berkesan begitu ya. Dan yang paling saya rasakan adalah ketika saya cukup terkesan ketika mengikuti PKL pertama kali. Jadi PKL menjadi pembimbing PKL pertama kali itu salah satu yang paling berkesan. Kenapa? Karena betul-betul apa yang diberikan dosen ketika di perkuliahan sebelumnya itu dipraktekkan secara betul dan betul-betul seperti proyek asli gitu, mengukur asli. Kemudian yang menarik itu adalah selama 12 hari itu teman-teman itu berkumpul dengan teman-teman satu kelompoknya, bahkan satu angkatan begitu, mengerjakan sebuah peta. Di situ sangat kelihatan mana mahasiswa yang aktif, mana yang hanya gandul saja kalau bahasa Jawa gitu ya, nitip nama begitu. Tapi yang menarik adalah saya melihat saya bisa mengubah persepsi saya dari seseorang. Jadi ketika dia kuliah, misalkan dia kuliah kok ngantuan, nggak pernah di kelas tidur, tapi justru ketika di lapangan dia sangat aktif. Ada yang semacam itu. Jadi ketika dia di kuliah itu kok dijelaskan kok nggak paham, kemudian ditanya kok yang nggak bisa jawab, di kelas kok ngantuan, tapi begitu PKL, begitu praktek yang sebenarnya di lapangan, justru dia menjadi pemimpin teman-temannya. Ada yang semacam itu yang cukup menarik dan ya teman-teman bisa belajar ketika nanti di lapangan. Bukan berarti teman-teman sekarang ngantuan malas-malasan ya. Tapi mulai sekarang teman-teman ya dipersiapkan dengan betul supaya apa yang disampaikan itu betul-betul bisa teman-teman pahami dan resapi untuk kehidupan Anda yang masa depan. Nah mungkin tadi yang teman-teman yang ngantuan nih pastinya di rumah juga belajar kan ya Pak ya? Iya, pasti belajar. Nah Pak, mungkin dari Pak Iqbal sendiri nih atau dari dosen-dosen lain yang sempat bercerita dengan Pak Iqbal, adakah ekspektasi atau harapan-harapan buat mahasiswa TSPD ke depannya gitu Pak? Mungkin kan pastinya ada gitu kan Pak? Ya, oke. Yang jelas harapan kami tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kami ya. Jadi teman-teman bisa selesai dengan baik, kemudian bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kalaupun jika ada kekurangan sana sini ya bisa disampaikan kepada kami untuk menjadi perbaikan kita ke depan. Karena ya setiap apapun lah, institusi apapun itu, pendidikan dimanapun, kalau tidak ada kritik saran itu kan juga tidak akan berkembang gitu. Dan ketika sekarang kok kelihatannya masih kurang, kemudian masih kurang nyaman untuk dilaksanakan, jadi mohon itu bisa disampaikan kepada kami sehingga itu bisa menjadi perkembangan kita ke depan. Dan yang jelas apapun itu semuanya untuk kebaikan kita bersama begitu ya, kebaikan kita. Dan harapan saya teman-teman semua bisa aktif terus di perkuliahan begitu ya. Tidak hanya gandul ya, gandul itu memang setiap tahun pasti ada lah yang gandul gitu, tapi ya kita tidak kemudian mengecap itu buruk. Bisa jadi yang gandul tadi itu ya, yang tidak aktif di kelas, bisa jadi itu malah menjadi orang yang berbeda ketika dia selesai. Nah mungkin harapan dari Pak Iqbal nanti bisa terwujud ya Pak. Amin. Ya, Pak. Amin. Ya. Mungkin yang terakhir nih Pak Iqbal boleh memberikan closing statement agar para pendengar atau teman-teman di rumah lebih memahami tentang teknologi survei pemetaan dasar ini Pak.
Oke, baik teman-teman yang ada di rumah ini hampir podcast ya. Iya Pak, hampir podcast nyaris radio gitu Pak. Hampir podcast ini radio. Oke. Tagline yang bagus, tagline yang menarik. Terkait dengan teman-teman yang mau masuk ke TSPD, ya bagi teman-teman SMA atau yang calon alumni SMA begitu, di TSPD nanti teman-teman akan mempelajari banyak hal terkait dengan pemetaan. Yang jelas kita prospek kerja juga cukup bagus, cukup banyak begitu. Dan di samping itu sesuai amanah dari UGM ya, amanah UGM, kuliah pendidikan di vokasi itu diharapkan ada dosen praktisi, dan kita juga ada dosen praktisi yang akan membantu mengajari kita ya. Ada banyak perusahaan dan ada instansi yang sudah membantu kita, dan di samping itu setiap tahun kita pasti ada evaluasi. Jadi kita ada komite kurikulum, perlu saya sampaikan ada beberapa, saya lupa ada 7 atau berapa. Ada komite kurikulum yang bertugas atau berfungsi untuk memberi masukan kepada kami. Itu ada banyak instansi, ada dari BPN, ada dari BPN, ada dari instansi swasta, ada juga dari TNI AL, Pusidros, itu juga ada, dari BIG juga ada, sehingga kurikulum kita memang betul-betul kurikulum yang sesuai dibutuhkan di lapangan. Nah, harapan kami bagi teman-teman yang belum masuk, silahkan bisa bergabung dengan TSPD. Kemudian bagi yang sudah bergabung, jangan berbelok begitu. Semoga nyaman gitu. Tapi jangan sampai masuk ke dalam zona yang nyaman begitu. Zona nyaman itu kan membuat kita enggan untuk berpisah begitu. Sehingga nggak mau lulus, kemudian lulusnya lama. Ya harapan saya lulus dengan tepat waktu. Dan model pembelajaran di vokasi itu sistemnya paket. Artinya apa? Ketika paket itu kemungkinan lulus tepat waktu itu sangat mungkin. Jadi pengalaman kami ketika D3 itu dengan sistem paket, tingkat kelulusan setiap tahun tepat waktu itu hampir 95%. Tepat waktu di bulan Juli. Banyak juga ya Pak? Iya, sangat memang kita karena sistem vokasi itu kan kita lebih fleksibel dalam hal pembuatan dalam hal penetapan target lulus tepat waktu, dan itu sudah bisa kita terapkan. Nah, nggak berasa banget Pak, kita udah beberapa menit Iya, ngobrol siap Mbak Dela. Nah, mungkin terima kasih buat Pak Iqbal sudah menyempatkan waktunya, dan buat teman-teman yang di rumah, semoga dapat bergabung di TSPD, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita ini yang hampir podcast nyaris radio ini. Nah, mungkin selamat bertemu di episode selanjutnya. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya adalah Amanda Prastika, mohon pamit undur diri. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Dela, terima kasih teman-teman semua.